Anda akan jadi narapidana. Gila. Makanya Anda Ibu tetap di sana. Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi. Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya. Oke. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada Kembali di interupsi pemirsa, luar biasa. Adu argumentasi di panggung interupsi malam hari ini. Saya ke Bang Lekumanan terlebih dahulu deh. Pertanyaan Bu Kurnia tadi, tolong dijawab. Legal standing Anda sebenarnya seperti apa? Legal standing kami SK Kumham dari organisasi Pradi Bersatu. Saya rasa, dan itu terdaftar di Kemenkumham. Saya rasa cukup itu untuk membuktikan kami sah sebagai pelapor. Ya kan? Emang butuh legal standing apa lagi kira-kira? Orang SK Kumham terdaftar organisasi kami. Saya mewakili seluruh advokat yang ada di organisasi saya. Oke, Anda mewakili Pradi Bersatu? Mewakili Pradi Bersatu. Oke, baik. Bu Kurnia? Begini ya, kita tuh harus luas pemikiran. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ, ya, dihukum 6 tahun, yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh, ya. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir, ya. Semua saksi, ada 30 orang, tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA, menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada, Bang. Kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik jadi P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini begitu? Betul ditanyakan. Ya. Dan jawabannya seperti itu. Ya, tidak seperti ada. itu. Karena ini dalam persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu, semuanya seperti itu. Anda bayangkan. Dan bisa dihukum orang, ya, 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Ya? Baik, Bang Itu yang saya maksudkan. Iya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Jangan disimpangkan, Bang Sylvester, interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang begitu kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu. Makanya sama yang Anda sekarang. nggak mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, Nggak benar. Itu tidak benar. konyol, Ini kalah. forumnya saya mengatakan tidak benar. Konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya Anda Satu-satu. konyol. Bapak Ibu satu-satu. Anda nggak paham. Bapak Ibu satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Anda masih mau menang di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya kalau Silakan. kekonyolan Anda itu salah. Makanya kemarin itu, Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Itu pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo 2-3 tahun lalu. Tapi kan indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan-kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah, ini saya bilang Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Hoax besar semua. Ya kosong. ijazahnya Nggak yang bisa, kosong. Mas, Bang. Nggak bisa mereka meneliti ijazah yang di hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli, atau ijazah asli yang dipalsukan. Saya nanti bicara. Itu baru benar. Oke, Mas Roy, silakan. Jadi waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti Di Bareskrim. Di Bareskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri.
Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjukkan Bareskrim. Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya ditunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murti Ningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, Oke. dan itu kita siap. Oke. Sekarang kita tantang Bareskrim. Oke. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya tunjukkan. Oke, baik. Ini Kita siap penyesatan diuji. terbesar lagi Iya, yang barusan dilakukan Penyesatan oleh Mas ini. Roy saat ini. Apa Kenapa? Kenapa penyesatan? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya Nggak foto ada ijazah itu. aslinya. Oke. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Nggak Itu ada. Mas Roy. Nggak ada. Ya, jadi ini Nggak penyesatan. ditunjukkan. Bukan Ini penyesatan. orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester nggak Lo ngerti nggak kalau mungkin dia- dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda, Ya. Interupsi, Anda, Oke. Anda akan jadi narapidana. Oh, gila, Udah, dia. udah. Biar dia aja, udah kita. Jadi Saya keberatan saya seperti kasih ini. tahu ya. Jadi Saya narapidana. kasih tahu ya. Saya Oke. keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya Anda kasih tahu ini. adab, Anda Anda bicara. akan Dasarnya menjadi apa? narapidana. Sebentar, Hey, sebentar, kenapa? sebentar, Ini satu-satu. pesanannya. Anda Saya mau tunggu tanya. saja. Sebentar, Anda Bang Sylvester Anda tetap di sana. pesan, kan? Ibu Anda Kurnia, pesan kepada Ibu Kurnia, polisi. Ibu, Ya, Ibu. saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi? Ibu, Bapak Ibu tetap di Pesanan. sana. Ibu tetap di sana. Ibu Pesanan? tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Ibu Anda tetap di sana. Berbicara. Ibu tetap di Pesanan. sana. Saya Saya mau baik. tanya. Pasti Pemirsa, tadi ini pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Berbicara. Pesanan. Ibu di sana. Saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya. Udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2 Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Insinyur Kasmujo saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra. Pemeriksaan yang kemarin ijazah itu baru pada tahap penyelidikan dan itu di Bareskrim, belum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi ini benar-benar subjektif ya.